Halo semuanya, kembali lagi di channel Bukroh Gadget. Dan kali ini kita kedatangan sebuah in-ear monitor budget dari CVG, yaitu CVG Vivian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada CSI Zone yang telah mengirimkan ayam ini untuk bisa saya review. Tanpa berpanjang lebar, ayo kita mulai reviewnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai suara dari CVG Vivian ini, kita bahas dulu dari packaging, kemudian build quality dan kelengkapan yang ada di CVG Vivian dulu. Ini kotaknya lumayan unik karena di atasnya langsung di full anime, di ilustrasi anime. Mungkin ini yang dinamai Vivian tuh ini. Saya nggak terlalu paham masalah anime-animan. Kemudian di bagian sisinya biasa saja word in-ear headphone biasa, lambang CVG, tulisan Cina, dan ini speknya. Ada frekuensi respon dan juga speknya. Ini drivernya ini satu single dynamic driver 10 mm, sebagaimana kebanyakan in-ear monitor di rentang harga yang sama. Ini dijual harganya sekitar 280-an sampai 300 lebih sedikit ya. Langsung kita buka aja. Seperti ini, dan kita langsung ketemu in-ear monitornya. Kita buka satu-satu dulu. Ini dokumen QC ya, dan ini ada manualnya, nggak kita baca biasanya juga. Oke, ini aja kita buka dulu. Yang pertama tentu saja in-ear monitornya, kemudian kita keluarkan juga aksesorisnya yaitu kabel dan juga ear tips. Untuk kelengkapannya ringkas ya, nggak ada tambahan apapun. Di sini ada kabelnya, dan di sini ada ear tipsnya ya. Jadi cuma ada housing, kabel, dan juga ear tips. Kita keluarkan dulu. Oke, ini dia. Iya, untuk kelengkapannya ini simple aja. Yang pertama kita bahas build quality-nya dulu. Yang pertama di housingnya. Untuk housingnya ini menurut saya cukup spesial. Jadi ketika saya membuka in-ear monitor ini dari kotaknya, saya cukup terkesima dengan build quality dari housingnya gitu. Kenapa? Enggak sih, enggak housing aja. Termasuk kabelnya juga saya suka. Jadi ini kan memang terbuat dari resin seperti ini. Resinnya yang belakangnya tuh translucent gitu ya. Jadi agak nerawang-nerawang gitu. Tapi yang luarnya ini terbuat dari finishingnya lebih ke matte, agak glossy gitu. Untuk faceplate-nya ini sebenarnya ada dua. Ada yang standar seperti ini, warna hitam dan ada tulisan Vivian. Tapi ada juga yang versi yang dia full anime di belakang sini. Saya sendiri ketika ditawari untuk mereview ini, saya memilih untuk yang black edition aja, yang original, yang nggak ada animenya. Karena memang nggak cocok untuk selera saya sendiri. Tapi bagi teman-teman yang mungkin wibu banget, bisa pilih yang faceplate-nya bergambar Vivian ya, sama seperti di boxnya tadi. Jadi yang faceplate-nya itu yang satunya pakai seperti ini gitu ya. Kemudian ini menggunakan feel KDC ya, dual pin-nya KDC. Kemudian untuk besar housingnya juga nggak terlalu besar dan fittingnya lumayan nyaman gitu ya. Kemudian sekalian untuk ear tipsnya ini bawaannya sudah cukup bagus dan diberikan satu set ear tips silikon dengan 3 ukuran, ada S, ada M, ada L, dan ini yang saya pakai yang M gitu ya. Kemudian kita beralih ke kabel. Nah, kabelnya ini juga saya suka gitu. Kenapa suka? Karena dia meskipun di harga yang sebenarnya ini di 300 ke bawah, dia sudah mempunyai build quality yang bagus. Jadi ini sebenarnya dua braid tapi dilapisi dengan sleeve berbahan fabric ya. Ini untuk pinnya tadi KDC ya. KDC mungkin nggak semua orang suka, tapi kalau saya sendiri sih nggak ada masalah sama sekali ya. Pin KDC juga nggak masalah. Misalkan Dita Project M juga sama tuh KDC juga, tapi ya nggak ada masalah sama sekali. Ini pinnya KDC seperti ini. Yang merah ada marking merah, yang kanan ada marking merah dan yang kiri markingnya biru. Nah, untuk freeformnya yang ini, yang melengkungnya ini atau ear guide-nya itu, ini ngebentuk banget ke telinga. Jadi untuk grip ke telinga itu bagus banget ya. Kemudian ini ada mic juga, tombol mic dan tambah volume dan juga minus ya di sini. Ada play pause juga.
Dan kemudian ada chin slidernya juga untuk ukuran harga di bawah 300 ini udah bagus banget loh chin slider sama splitternya. Dan kemudian untuk jacknya, nah jacknya ini yang menarik ya. Jadi jacknya ini kan 3,5 mm, tapi sebenarnya ini di harga di bawah 300.000 ini sudah modular. Cuma yang unik adalah ini bisa dicopot, copotnya juga simpel, tinggal ditarik begini. Nih, dicopot ya, bisa dicopot, ada tanda panahnya. Tapi yang lucu atau yang agak beda dari kebiasaan, ini tidak ada di kemasannya, tidak ada jack 3,5-nya. Jadi memang ini ada opsi modular, tapi untuk mendapatkan jack 4,4-nya itu ada biaya tambahan lagi. Kalau tidak salah sekitar untuk kalau misalkan teman-teman semua pengen dapat yang jack satunya yang 4,4 mungkin nambah sekitar 150-an 160.000 gitu ya. Itu. Jadi hal uniknya di situ ya. Di sini ada strap. Nah, gitu. Itu. Jadi kalau yang lain kan kalau modular ya modular aja gitu. Tapi kalau ini dikasih opsinya, tapi kan mungkin harganya terlalu murah di bawah 300 ribuan. Jadi dikasih opsinya, tapi kalau misalkan pengen benar-benar punya versi 2 jack ya nambah sedikit gitu ya. Ini menurut saya ini konsep yang menarik juga gitu ya. Bagi teman-teman yang pengen ada 2 jack ya silahkan pas beli ini tanya aja. Mau nambah 2 jack kira-kira bisa nggak add-on-nya. Itu aja ya untuk build quality-nya, untuk harga 300 ribuan, untuk build quality-nya sudah sangat bagus dan memuaskan menurut saya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai sound quality dari CVG Vivian nih. Gimana sih sound quality dari CVG Vivian? Sebelumnya, untuk pengetesan atau review, selama saya mereview CVG Vivian ini, saya hanya menggunakan satu source saja, yaitu ini dia, Akliam PD1. Ya, sebuah dongle yang lumayan mini dan juga simpel ya. Satu ini aja, Akliam PD1. Nanti mungkin di video yang keberapa atau mungkin beberapa pekan yang akan datang saya akan review dongle yang mini ini. Oke, untuk CVG Vivian ini suaranya yang paling ternotis pertama kali saya coba itu tentu saja adalah bassnya. Jadi meskipun ini IM Wifu gitu ya, tapi ini bassnya luar biasa ya. Jadi gede banget. Dan ini cocok banget ya. Jadi kalau misalkan nyari IM di harga 300.000 ke bawah gitu, nyari yang bassnya nampol, ya ini jawabannya, CVG Vivian. Oke, kita bahas dari tiap frekuensi, mulai dari low-nya dulu di bassnya. Nah, tentu saja untuk bassnya, sebagaimana tadi saya katakan, bahwasanya bass CVG Vivian ini sangat besar. Entah itu di sub-bass-nya, jadi rumble-nya itu terdengar dengan besar lah, rumble-nya tuh gede gitu ya, terdengar dengan kuantitas yang lumayan besar. Kemudian mid bass-nya juga jeduk gitu ya, tapi sebenarnya bukan yang jeduk satu titik. Jadi dia agak rounded, tapi dengan tonjokan yang lumayan, hentakan yang lumayan besar. Misalnya kita mendengar lagunya Money dari Lisa atau lagu-lagu semacam itu, ini kerasa banget. Jadi untuk lagu-lagu yang banyak bassnya ini nampol banget. Tapi karena bassnya itu besar ya, jadi untuk rumble-nya juga besar. Kalau misalkan lagu-lagunya itu bukan yang tipe yang yang terlalu kompleks, mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau sudah terlalu kompleks, bassnya juga agak keteteran. Misalkan untuk speed yang cepat juga ini agak keteteran, karena memang decay-nya, rumble-nya itu besar sekali gitu ya. Kemudian untuk mid, nah area mid-nya ini yang menarik. Jadi kalau misalkan saya urutkan ya dari setiap frekuensi respon, dari mulai low, kemudian mid sampai high, itu yang paling dominan dari IM ini, dari CVG Vivian itu di low-nya atau di bass-nya. Kemudian setelah itu mid-nya juga bagus ya. Jadi meskipun dengan hadirnya bass yang begitu besar di CVG Vivian ini, tidak lantas mengganggu frekuensi mid. Mid-nya juga oke gitu ya. Jadi untuk vokalnya masih sweet, kemudian natural juga, kemudian cukup maju, nggak maju-maju banget sih. Jadi posisinya pas lah, untuk vokal juga enak. Bahkan kalau seandainya kita mendengarkan lagu yang misalkan less bass, jadi nggak terlalu ada bassnya, memang vokalan dan instrumen, ini malah seperti terasa ayam yang untuk ayam vokalan. Tapi ketika
misalkan ketika vokalan kemudian setelah itu bassnya hadir, nah itu jadi nuansa yang berbeda. Jadi dan menariknya antara bass dan juga mid-nya atau vokalnya itu bisa dipisah dengan cukup baik, jadi tidak saling mengganggu ya. Untuk instrumen-instrumen juga menarik ya, instrumen pukul, kemudian untuk yang pas sebenarnya di area mid ini instrumen pukul aja, kayak misalkan snare juga oke. Tapi kalau misalkan untuk untuk instrumen yang gesek atau misalkan petik, ini misal gitar ya, ini kurang garang sebenarnya. Apalagi kalau ketika hadirnya bass. Sudah cukup oke, tapi masih kurang garang. Tapi kalau untuk perkusi, oke. Kemudian gimana untuk treble-nya? Nah, treble-nya ini menurut saya sangat safe gitu ya. Jadi masih ada ces-ces dari simbal crash itu masih ada, cuma smooth banget gitu. Tapi nggak hilang, cuma smooth banget. Jadi untuk teman-teman yang mencari sparkly di area atas tidak akan menemukan di CVG Vivian. Tapi kalau teman-teman nyari bass pasti ketemu, dan vokal yang sweet juga ketemu gitu ya. Jadi antara untuk di 3 frekuensi ini, asalkan bassnya besar akan kita nikmati dengan sangat enak itu ketika bass menikmati lagu yang bassnya banyak, kemudian tapi tidak kompleks instrumennya dan bukan tipe yang temponya cepat. Itu ideal untuknya. Tapi kalau seandainya temponya cepat, kemudian kompleks, ini agak keteteran sedikit gitu ya. Kemudian untuk kita perbandingkan di CVG Vivian ini di rentang yang harga yang sama itu di bawah 300 ini ya. Wyvern yang Celeste Wyvern yang Black Edition, Limited Edition yang khusus untuk Regen Indonesia. Kalau dibandingkan dengan ini bassnya less bass. Jadi ini bassnya lebih flat. Masih dapat tapi nggak sebesar ini. Kemudian high-nya kalau masih dapat, ngeceringnya masih dapat. Lebih terasa ya dibandingkan dengan CVG Vivian yang memang smooth sekali gitu ya. Untuk vokalnya, nah, ini surprisingly justru Black Edition ini, Wyvern Black Edition ini justru malah kurang sweet ya vokalnya. Masih menang yang ini. Dan lebih terasa sweet yang ini untuk tonal suaranya gitu ya. Kalau apakah CVG Vivian ini bisa bersanding atau bersaing dengan IEM di atas sedikit? Ya, misalkan ini ada One R2 yang Emerald atau yang Jet Green. Kalau menurut saya ini masih belum bisa disaingi oleh CVG Vivian. Karena ini dia balance, jadi low-nya, hentakan low-nya, bass-nya juga dapat, mid-nya juga sweet dan forward, dan atasnya itu nggak sampai terlalu smooth. Jadi untuk di harga 300 ribuan lebih sedikit, memang menurut saya Emerald Edition ini merupakan lawan yang sulit ditaklukkan gitu ya. Jadi kalau ini mau ngelawan masih sulit lah gitu ya. Sepertinya itu saja review saya. Jadi ini merupakan IEM yang menarik, apalagi kalau teman-teman semua bass head nyari IEM di harga 200 ribuan dan masih suka vokalan, ini jawabannya. Kalau saya sendiri belum menemukan opsi lain ya yang pernah saya coba. Ini jawaban yang terbaik dengan build quality yang istimewa juga. Itu saja review saya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.